Di sini ada bantahan dari Kiai Haji Madudin membantah Gus Fuad Pleret tentang konten YouTube-nya yang berjudul Robitoh Alawiyah dilaporkan polisi. Nah, ini sikap tegas dari Kiai Haji Madudin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu ya. Jadi kalau kesannya itu sudah main ke jalur hukum atau apa itu ranahnya sudah beda ya. Dan sama sekali penelitian Kiai Haji Madudin itu tidak untuk demikian, tidak untuk main lapor-laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Harga Kasam Progresif 9. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Makin ramai saja isu soal habaib ini, di mana banyak argumentasi yang berbunculan satu sama lain berupaya untuk kemudian saling meluruskan ya satu sama lain. Dan ada hal yang cukup menarik kali ini karena ada satu video yang beredar yang mana menyajikan ya tanggapan Kiai Imaduddin Usman terhadap Gus Fuad Pleret yang menyatakan keberatan dari salah satu ya statement Gus Fuad Pleret di akun channel beliau, di mana dalam tulisan itu mengatakan bahwa ya tulisan ini untuk ilmu pengetahuan ya, ujungnya untuk ilmu pengetahuan, bukan untuk pengadilan ya. Sebuah bantahan terhadap statement Gus Fuad yang mengatakan bahwa Robitoh Alawiyah dipolisikan, tanda tanya. Jika tesis saya ini tidak bisa dibantah ya maka dipolisikan. Inilah statement yang kemudian direspon oleh Kiai Imaduddin Usman dengan sebuah tulisan bahwa perdebatan soal ya nasab Ubaidillah bin Ahmad ini adalah ujungnya adalah ilmu ya. Ilmu ini adalah pengetahuan, bukan pengadilan. Tentu kita semua sepakat bahwa apa yang dimulai oleh Kiai Imaduddin Usman sebagai sebuah riset ilmiah, sebagai sebuah penelitian ilmiah ya, memang harus dibantah dengan narasi-narasi ilmiah pula, dengan sejumlah dalil-dalil yang sahih yang tentu bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini adalah wilayah ilmu pengetahuan ya, tentunya harus berangkat dari kaidah-kaidah ilmiah ya, harus ada rujukan kitab yang jelas, dalilnya harus jelas ya, sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya kira sampai situ kita sepakat. Tetapi apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret pada prinsipnya ini tidak ada hal yang bertentangan secara prinsip, karena pada dasarnya ya Gus Fuad Pleret ini hanya menghendaki bahwa upaya-upaya untuk kemudian ya perdebatan secara ilmiah ya melalui kaidah-kaidah ilmu pengetahuan ini memang harus ada titik akhir ya, artinya harus ada titik klimaks ya. Nah, lalu kemudian ketika hal-hal seperti itu kemudian mengalami jalan buntu, dalam artian bahwa juga tidak ada titik temu, sementara ya di luar sana ya jujur ya kita ini melihatnya sudah terjadi pro kontra yang begitu tajam. Kenapa? Karena ini masalah nasab yang juga ini terkait dengan keyakinan keberagamaan kita. Nah, ini saya kira bukan perkara sederhana. Oleh karena itu kita tentu berharap ini ada titik temu nanti di akhir. Siapa yang memulai maka dia pun yang harus mengakhiri. Harapan kita memang bahwa ini ada forum ilmiah yang bisa mempertemukan antara Kiai Imaduddin Usman yang telah memulai tulisannya ya dengan riset ilmiahnya, dengan para habaib yang kemudian menyanggah atau membantah dengan sejumlah tulisan-tulisan. Tetapi sejauh yang kita lihat ya, ini bantahan-bantahan ini hanya terjadi ini di dunia maya, dalam artian dalam bentuk tulisan-tulisan, dalam bentuk video-video di YouTube, belum masuk pada wilayah yang sifatnya akademik ya, dalam forum akademik yang kira-kira itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik ilmiah karena diuji di sebuah forum ilmiah atau forum akademik ya. Itu belum terjadi. Nah,
pertanyaannya, lalu kapan? Ya tentu kita masih akan menunggu bagaimana upaya di antara keduanya, karena bagaimanapun juga ya semua ini masing-masing memiliki niat yang baik. Kiai Imad tentu hendak ya mensucikan ya nasab ya para suriat Nabi, keturunan Nabi ya melalui cara yang ilmiah ya. Dan tentu para habaib juga, karena dia juga punya dasar-dasar dalil, punya kitab-kitab yang menurutnya juga itu sahih ya, tentu pasti dia akan bertahan sekalipun kitab-kitab yang dirujuk oleh para habaib ini, sejauh yang kita lihat dari pernyataan tentang Kiai Imad, itu adalah kitab di abad ke-8 ke bawah ya. Sebelum-sebelumnya itu kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 ini yang kemudian masih dipertanyakan. Jadi masih dipertanyakan, yang dalam bahasanya Kiai Imad itu belum terkonfirmasi ya, belum terkonfirmasi bukan berarti menafikan ya. Siapa tahu ada kitab yang belum didapat. Nah, kembali kepada pernyataan daripada Gus Fuad Pleret ini ya, bahwa soal apakah Rabita Alawiyah dipolisikan ya, ini pada prinsipnya adalah sebuah statement jika misalnya ada masyarakat ya, misalnya ada masyarakat yang merasa berkepentingan atau merasa bahwa hal ini harus ada penyelesaian, dan penyelesaian itu hanya bisa dilihat, hanya bisa terjadi misalnya ketika dia masuk di ranah pengadilan, ketika misalnya itu dianggap sebuah perkara ya, artinya ketika fenomena hiruk fikih habaib ini itu dianggap sebuah fenomena yang kira-kira melanggar hukum di Republik ini, atau ada unsur-unsur pidana di dalamnya. Artinya sekalipun itu ada yang melakukan tetapi tidak ada unsur-unsur pidana di dalamnya, maka tentu ya itu tidak akan juga ditindaklanjuti ya, karena pada prinsipnya ya apa yang dilakukan ya, harus memenuhi unsur yang dimaksud di sini itu adalah unsur-unsur pidana, apakah ada atau tidak di dalamnya. Nah, ini hanyalah sebuah opini dan terus bergulir. Yang harapan kita ini harus ada titik temu. Sekali lagi harus ada titik temu. Siapa yang memulai, tentu dia yang harus mengakhiri. Harapan kita ya ini terjadi penyelesaian secara ilmiah ya, dalam kaidah ilmu pengetahuan. Artinya sebuah pendapat ya atau sebuah tulisan itu harus disandar oleh pendapat dan tulisan yang kira-kira sepadam, dalam artian ini ya apple to apple. Nah, itu yang kita harapkan. Tetapi kalau itu tidak terjadi ya, karena belum ada yang bisa memediasi atau tidak ada organisasi atau lembaga yang bisa mempertemukan keduanya, ini juga tidak bisa dibiarkan terus opini ini bergulir, tidak tahu kapan kemudian akan terhenti, yang kemudian membuat kita ini publik, khususnya umat Islam, kemudian bertanya-tanya terus, loh yang mana yang benar ini soal nasab ini ya, karena umumnya orang kan sudah mengetahui bahwa habaib itu suriat Nabi. Tiba-tiba ada tulisan Kiai Imad yang kemudian mengatakan belum terkonfirmasi pada kitab abad ke-5, ke-6, ke-7. Nah, akhirnya publik kemudian mempertanyakan itu. Nah, tentu ini tidak boleh dibiarkan terus begini, tidak boleh berlarut-larut, harus diakhiri, karena ini publik atau umat butuh pencerahan, butuh informasi yang pasti, apalagi itu terkait dengan agama. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.